sekalian, para anggota majelis yang kami hormati, Ibu serta Bapak, para undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ibu dan Bapak para ibu sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang indah ini kita dapat berjumpa di ruangannya. Biasa kita gunakan sebagai sidang di Majelis Besar Institut Teknologi Bandung. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu serta Bapak sekalian dalam mengundang kami pada sidang pleno terbuka Majelis Besar Institut Teknologi Bandung Jumat 14 Desember pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan segenap kepala kita. Kita panjatkan doa serta puji dan syukur pada Yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat serta ridho-Nya. Khususnya bagi anggota majelis, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik Institut Teknologi Bandung. Berdoa kita mulai. Selesai. Dan Bapak, para hadirin yang kami muliakan, atas izin para anggota majelis yang terhormat, sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini, Sabtu 14 Desember 2013, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Utomo Sarjono Putro kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak, serta para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada tanggung jawab dalam pengembangan nilai-nilai institut, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat pengembangan budaya bangsa. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung. Guru Besar adalah jabatan fungsional akademik pada suatu perguruan tinggi yang bersama komunitas keilmuannya merupakan unsur amat penting serta penting dalam membangun serta menumbuh kembangan kapasitas akademik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok ilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya. Sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu ilmuwan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Ibu-ibu sekalian, telah hadir di antara kita pada pagi hari yang sangat berbahagia ini adalah putra terbaik Institut Teknologi Bandung, Profesor Utomo Sarjono Putro, Guru Besar dalam bidang ilmu decision making pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Utomo Sarjono Putro di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Utomo Sarjono Putro dilahirkan di Surakarta 23 Januari 1968. Dalam karir akademik beliau ditemani seorang istri tercinta, Gita Kinantari, serta dikarunia 4 orang putri, Mentari Nur Utari, Cahyani Citra Utami, Nikari Patrina Utari, dan Suryani Mulia Utami. Profesor Sarjono Putro
lulus sarjana teknik Institut Teknologi, lulus sarjana teknik industri pada Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992. Master dalam Decision Making dari Tokyo Institute Teknologi pada tahun 1998 dari institut yang sama diberi doktor dalam Decision Making pada tahun 2001. Penjurusan pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dimulai dengan asisten animatia pada tahun 1996, asisten ahli pada tahun 2001, lektor pada tahun 2003, lektor kepala tahun 2007, dan guru besar dalam bidang Decision Making pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB pada Januari 2013 yang lalu. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah baik sarjana maupun untuk pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau. Sejumlah sarjana, magister, dan doktor telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula, sejumlah buku serta catatan kuliah telah beliau tulis, baik sendiri maupun bersama rekan-rekan. Dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, baik nasional maupun dengan kolaborasi internasional, telah diperoleh dan beberapa di antaranya sedang berlangsung. Yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada nasional namun juga pada internasional. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah diterbitkan oleh berbagai media ilmiah baik nasional maupun internasional yang sangat berorientasi. Kepemimpinan akademik beliau dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan mahasiswanya maupun bersama koleganya, serta kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi serta instansi di dalam ITB maupun di luar ITB. Sebagai reviewers berbagai publikasi nasional maupun internasional dalam bidang ilmuannya, di antaranya sebagai anggota dari Editor Board of the Asian Journal of Management Science and Application, yang kesemuanya tersebut menunjukkan bukti atas pengakuan prestasi serta kepemimpinan yang diakui oleh komunitas akademik kepada beliau. Sangat banyak jabatan akademik maupun non-akademik selama karir beliau menjadi dosen ITB. Antara lain, Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Bisnis dan Manajemen pada tahun 2007 hingga 2009, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB tahun 2009 hingga 2010, Ketua Kelompok Keahlian dan Keilmuan Manajemen Manusia dan Kewirausahaan pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB tahun 2010 hingga 2011, Sekretaris Senat Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB tahun 2011, dan anggota Senat Akademik ITB sejak tahun 2011 hingga sekarang. Jejaring yang sedang dibangun utamanya dalam bidang keahlian beliau, baik dalam pendidikan, pelatihan maupun penelitian. Pada saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris dari National Member Organization, the International Institute for Life Science Lysis, Sekretaris Indonesia National Committee for Life Science Lysis, serta anggota International Society for System in Science. Semua di atas ada bukti yang lain atas pengakuan kompetensi beliau dalam bidang ilmuannya oleh masyarakat yang sangat luas. Beberapa penghargaan telah pula diperoleh dari beliau, antaranya adalah Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2008, Faculty of the Year dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB tahun 2008, serta dosen berprestasi ITB dalam bidang pengajaran tahun 2012 pada tingkat fakultas Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Itulah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Utomo Sarjonoputro akan menyampaikan pidato ilmiah besar beliau yang berjudul Pengambilan Keputusan dari Teori ke Praktek dengan Pendekatan serta Sistem. Yang terpelajar Profesor Utomo Sarjonoputro, dengan segala hormat, kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Hadirin sekalian, kami mengundang terus dari untuk Profesor Utomo Sarjonoputro. Yang terhormat Profesor Haryono dan Profesor Hendra Gunawan, yang terhormat Profesor Harsono Tarupaceka, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat Profesor ITB dan para undangan dari Majelis Guru Besar ITB,
yang terhormat para dosen, kolega dosen ITB dan karyawan ITB serta Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Yang terhormat alumni Teknik Industri ITB angkatan 84 dan juga alumni SMA Negeri 1 Solo. Serta para hadirin dan hadirat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh suatu karunia yang tak terhingga dari Allah SWT kepada kami dan keluarga, dan juga kebanggaan dan kehormatan buat saya bisa berdiri di sini menyampaikan pidato ilmiah di hadapan Bapak Ibu sekalian yang berjudul Pengambilan Keputusan dari Teori ke Praktek dengan Pendekatan Serba Sistem. Saya ingin mulai dengan menjelaskan apa itu pengambilan keputusan. Sebenarnya cukup sulit bagi saya untuk menjelaskan bidang ini yang saya tekuni selama ini, berhubung decision making, pengambilan keputusan berhubungan dengan proses berpikir atau kognitif ataupun proses mental yang ada di pikiran kita atau kepala kita. Berbeda dengan bidang-bidang lain yang bisa dilihat atau bisa dipegang secara empirik. Saya ingin mulai dengan proses berpikir yang mendasari pengambilan keputusan yang tradisional. Cara berpikir atau proses berpikir di pengambilan keputusan yang tradisional dicirikan oleh beberapa hal. Pertama adalah proses berpikir yang biasa disebut dengan silo thinking, atau kita bisa menyebutnya dengan strategi memecah belah dan menaklukkan, yaitu biasanya melihat permasalahan kemudian memecah belahnya menjadi komponen-komponen kecil yang saling independen, tidak berhubungan satu sama lain. Kemudian kita memecahkan masing-masing bagian itu dengan harapan kalau semua permasalahan yang kecil-kecil itu dipecahkan, akhirnya permasalahan keseluruhan bisa dipecahkan. Ciri kedua adalah berpikir linear atau analytical, yaitu mulai dari permasalahan, melihat permasalahan dari satu sudut pandang tertentu, kemudian berdasarkan hubungan sebab akibat kita ulang-ulang sampai menghasilkan satu akar masalah, kemudian kita carikan solusinya. Yang ketiga, biasanya dalam pengambilan keputusan yang tradisional kita mengabaikan masalah kemanusiaan, yaitu menganggap manusia sebagai mesin atau robot yang bisa dikendalikan oleh orang lain atau melayani kepentingan orang lain. Masalahnya ada gap antara pengambilan keputusan tradisional dengan tantangan pengambilan keputusan di realita. Ada banyak hal yang terjadi di realita yang sulit untuk dipecahkan dengan proses berpikir yang tradisional itu. Pertama adalah terjadinya bottlenecks, yaitu tersumbatnya kebijakan atau keputusan, tersumbatnya realisasi dari kebijakan atau keputusan tersebut. Ini diakibatkan karena tidak adanya dukungan atau koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Yang kedua adalah sering terjadinya konsekuensi yang tidak terduga atau biasa kita sebut dengan counterintuitive. Ini biasanya diakibatkan karena kita hanya melihat permasalahan dari satu sudut pandang, sehingga kurang bisa mempertimbangkan sudut pandang lain yang terkait dengan masalah tersebut. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan di realita sering melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Biasanya kepentingannya bisa berbeda dan bisa saling konflik satu sama lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu cara berpikir baru
cara berpikir yang merupakan komplement dari cara berpikir tradisional itu, yang kita sebut dengan cara berpikir serba sistem atau systems approach. Dan pendekatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada pendekatan ini kita sebut dengan pengambilan keputusan dengan pendekatan serba sistem. Topik yang ingin saya sampaikan dalam pidato ini adalah bagaimana pendekatan serba sistem kita bisa gunakan untuk mengembangkan teori pengambilan keputusan yang ada selama ini. Kemudian bagaimana pendekatan ini bisa meningkatkan atau memberi manfaat buat praktek pengambilan keputusan di tingkat kebijakan nasional ataupun daerah. Kemudian untuk memahami pengambilan keputusan lebih lanjut akan menarik kalau kita menanyakan dari mana datangnya keputusan itu. Ada 4 hal yang bisa menjadi sumber dari pengambilan keputusan. Pertama adalah visi. Di mana kita ingin mewujudkan visi itu, kita harus menentukan strategi yang tepat untuk mencapainya, dan itu membutuhkan pengambilan keputusan. Kemudian ketika kita dihadapkan pada masalah, ketidakpuasan akan apa yang kita capai dan jurangnya atau gap-nya terhadap harapan kita, maka kita harus memutuskan solusi untuk memecahkannya. Yang kedua adalah isu. Ketika kita dihadapkan pada isu yang harus kita antisipasi di masa depan, misalnya isu tentang global warming, isu tentang kemacetan, isu tentang krisis ekonomi, itu mewajibkan kita untuk mencari cara untuk mengantisipasinya di masa depan. Yang terakhir, ketika kita dihadapkan pada satu tantangan, kita harus mencari cara untuk memenuhinya. Pengambilan keputusan bukanlah suatu proses yang diskret atau satu kali aktivitas, melainkan suatu aktivitas yang terus-menerus, continue, yang melibatkan implementasi, perkiraan hasil, monitoring dan evaluasi, dan akhirnya kembali lagi kepada perbaikan pengambilan keputusan kita. Jadi adalah suatu proses yang terus-menerus atau continue. Sebagai contoh, bila kita punya visi tentang ketahanan pangan, sebagai contoh misalnya kita ingin mewujudkan surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014, maka pengambilan keputusan adalah menghasilkan strategi bagaimana mentransformasi kondisi saat ini ke situasi ideal yang ingin kita capai, yaitu surplus 10 juta ton beras. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan permasalahan-permasalahan saat ini, bahwa saat ini surplus, misalnya nih kondisi tahun 2011, surplusnya baru 5 juta ton. Lokasi beras surplusnya ada di mana? Di Bulog kah? Di petani kah? Sulit untuk menentukan, menghitung surplus beras itu ada di mana. Kemudian irigasi yang banyak yang rusak, lebih dari 50% irigasi itu rusak. Kapasitas Bulog yang hanya 3-4 juta ton. Isu tentang climate change, konsumsi per kapita yang tinggi, data yang tidak akurat, fluktuasi harga. Strategi seperti apa yang bisa mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014? Idealnya kita bisa menentukan konsekuensi-konsekuensi dari setiap strategi itu terhadap masalah yang kita pertimbangkan. Dengan mengetahui konsekuensi tersebut, maka decision making akan memilih strategi yang menghasilkan konsekuensi yang terbaik. Di sini kita bisa lihat, kalau kita melakukan business as usual, maka menghasilkan surplus di atas 5 tapi masih di bawah 10 juta ton.
Kita harus mencari strategi yang terbaik yang bisa menghasilkan 10 juta ton pada tahun 2015 dan bagaimana roadmap-nya. Ini output yang dihasilkan dari suatu decision making. Permasalahannya adalah bagaimana keputusan itu dihasilkan. Kembali kita mengingat bahwa pengambilan keputusan adalah proses berpikir atau cognitive proses yang ada di kepala kita. Bahkan sering kadang kita menyadari proses itu, tapi sering kita tidak menyadari proses itu. Ini yang disebut dengan intuisi. Nah, pengambilan keputusan atau proses berpikir yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan itu kita di sini akan kita bagi menjadi 3. Pertama, dipengaruhi oleh tingkat berpikir yang kita sebut dengan pola. Kemudian yang kedua, level yang lebih dalam adalah tingkat berpikir tentang struktur makro. Kemudian yang paling dalam adalah kita memikirkan struktur mikro dari permasalahan tersebut. Berpikir tentang pola itu adalah melihat tren, kecenderungan dari sesuatu yang bisa kita amati secara empirik. Jadi pola adalah sesuatu yang bisa kita amati. Jadi bisa dilihat di sini piramida ini adalah bagaikan gunung es, di mana puncaknya adalah pola dan di bawahnya adalah struktur makro dan mikro. Jadi struktur makro di sini adalah mekanisme atau struktur yang mempengaruhi pola yang bisa kita amati tersebut. Sebagai contoh, bagaimana tingkat berpikir kita mempengaruhi keputusan kita? Saya ingin mengambil satu contoh, yaitu masalah kemacetan yang sering kita alami di suatu kota, terutama di Jakarta, di Bandung. Kalau kita biasanya kita sudah mempunyai pola tentang kapan dan di mana kemacetan itu terjadi, sehingga kita punya keputusan rute-rute seperti apa yang harus kita tempuh pada waktu dan tempat tertentu. Ini menunjukkan bahwa kita memikirkan pola di sini. Atau kita melihat hubungan antara beberapa variabel. Kita melihat pola regresi atau pola hubungan korelasi antara variabel dengan kemacetan. Misalnya bagaimana hubungan waktu tempuh kendaraan umum dengan banyaknya mobil pribadi. Kalau ini kita lihat, maka keputusan kita tentunya adalah yang logis. Misalnya menambah jalur busway atau mempunyai jalur busway, sehingga dengan jalur busway maka waktu tempuh kendaraan umum akan berkurang, sehingga kemacetan juga akan berkurang dan banyaknya mobil pribadi yang ada di jalan juga akan berkurang, sehingga kemacetan akan berkurang secara logis kalau kita menggunakan proses berpikir linear seperti ini. Proses berpikir linear juga bermanfaat untuk mengetahui atau memprediksikan bagaimana sesuatu masalah akan terjadi di masa depan. Jadi misalnya berdasarkan tren masa lalu, kita bisa memperkirakan perilaku atau pola permasalahan itu di masa depan. Sehingga decision yang kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mengantisipasi permasalahan itu saat ini. Berikutnya, ketika kita mempertanyakan atau ketika kita mengasumsikan bahwa pola itu tidaklah terjadi secara acak atau random, tetapi dipengaruhi oleh suatu struktur atau mekanisme, maka kita mulai memikirkan tingkat berpikir struktur makro di sini. Yaitu pertanyaannya adalah, adakah mekanisme atau struktur yang bisa mengubah suatu pola
permasalahan tersebut. Dalam permasalahan ini adalah kebijakan yang kita ingin sampaikan atau kita bisa buat adalah mekanisme seperti apa yang membuat orang mau naik kendaraan umum misalnya. Jadi kita di sini bisa melakukan satu intervensi sehingga pola di masa depan itu bisa sesuai dengan pola yang kita inginkan. Karena ini kalau pola tidak melakukan tindakan apapun, dan ini pola kalau kita melakukan suatu intervensi A, ini pola kalau kita melakukan suatu intervensi B, maka mekanisme atau intervensi yang seperti apa yang menghasilkan pola yang paling kita inginkan adalah itu kebijakan atau keputusan yang kita terbaik kita lakukan. Memahami struktur juga bisa mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang tidak terduga atau kita sebut dengan counterintuitive. Misalnya dengan hanya melihat hubungan korelasi seperti ini, pembangunan jalan akan mengurangi kemacetan. Dengan jalan bertambah, maka kemacetan akan berkurang. Ini adalah logikanya. Tapi apakah benar seperti ini? Ketika kita bisa mengidentifikasi mekanisme yang mempengaruhi atau mengatur suatu kemacetan, misalnya seperti ini, maka kita bisa memahami bahwa pembangunan jalan bukanlah suatu kebijakan yang tepat. Di sini pembangunan jalan akan menambah panjang jalan akan menambah orang tertarik pakai mobil pribadi lagi karena tidak macet. Terus akhirnya makin banyak yang pakai mobil pribadi, makin banyak orang yang pakai mobil pribadi, lalu lintas macet juga. Lalu lintas macet butuh jalan baru, kebutuhan jalan baru tambah, pembangunan jalan juga kebutuhannya ditingkatkan. Ini adalah proses yang kita sebut tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Sama aja kita melihat 3-in-1, ya, lalu lintas macet menambah jalur 3-in-1 bertambah, joki juga bertambah. Jadi ini adalah satu proses kita bisa memahami permasalahan dengan lebih holistik dibandingkan kalau kita hanya melihat hubungan pola dari variabel. Yang ketiga, ketika kita memikirkan bahwa ada nggak suatu mekanisme yang mempengaruhi struktur makro juga. Jadi melihat atau berpikir tentang struktur makro adalah bagaikan kita melihat hutan dari helikopter. Kita bisa melihat hubungan antar komponen variabel dengan ketinggian tertentu, tapi kita tidak bisa melihat keberagaman hubungan interaksi antara individu organisme ya, yang ada di hutan tersebut. Nah, kalau kita ingin melihat keberagaman individu, keberagaman organisme dan interaksinya, maka kita perlu memikirkan struktur mikro dari suatu permasalahan tersebut. Untuk masalah kemacetan misalnya, kita perlu melihat bahwa di dalam masalah itu banyak stakeholder yang terlibat. Tingkat pemerintah kota dan dishub di sini, kemudian tingkat organisasi, ada perusahaan leasing kendaraan bermotor, Organda, organisasi angkutan kota, untuk tingkat masyarakat, ada sopir, pejalan kaki, pengendara motor, pengendara mobil. Masing-masing orang punya interest yang berbeda, masing-masing orang punya persepsi yang berbeda mengenai permasalahan tersebut. Misalnya pemerintah di sini interest dengan pendapatan asli daerah misalnya, tapi sopir angkot punya interest untuk memaksimasi setoran. Leasing kendaraan bermotor tidak peduli dengan kemacetan karena dia menyalahkan kemacetan itu karena
jalannya yang tidak bertambah, angkutan kota menyalahkan jalannya tidak bertambah atau karena banyaknya mobil pribadi. Jadi masing-masing punya interest, masing-masing punya persepsi terhadap permasalahan tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya kebijakan dari decision maker yang mempertimbangkan struktur mikro adalah seperti apa yang bisa mengantisipasi semua reaksi dari semua stakeholder. Karena setiap stakeholder di sini bisa saling mempengaruhi, bisa saling bergantung. Satu aksi dari satu stakeholder bisa dibalas oleh aksi lain dari stakeholder yang lain. Ini kita memikirkan sampai struktur mikro dari suatu masalah. Sehingga ketika kita memodelkan suatu permasalahan, kita tidak bisa hanya melihat dari satu level saja. Jadi kita harus melihat keterkaitannya dengan level yang lain. Pola dipengaruhi oleh struktur makro, makro dipengaruhi oleh struktur mikro. Struktur mikro bisa dinamis berubah, mempengaruhi struktur makro, dan akhirnya mempengaruhi pola. Interaksi level-level seperti ini mempengaruhi model, mempengaruhi pemahaman yang kita kembangkan. Tingkat berpikir atau proses berpikir seperti apa yang terbaik tentunya bergantung kepada permasalahan yang kita hadapi. Masalahnya, tantangan pembangunan saat ini membutuhkan tingkat berpikir yang semakin kompleks, dalam. Ini kita bisa ilustrasikan bagaimana masalah utama dari pembangunan adalah koordinasi. Kita bisa lihat, kalau koordinasi itu melibatkan satu menteri eselon 1, eselon 2, biasanya koordinasinya baik. Tetapi beda menteri tapi masih satu Menko, biasanya koordinasinya juga masih baik. Beda Menko, tadi satu Menko, kalau koordinasi menteri beda Menko itu mulai sulit. Makin sulit lagi kalau koordinasi menteri beda Menko dan melibatkan juga pemerintah daerah atau gubernur. Ini makin sulit juga. Apalagi sekarang masanya desentralisasi dan otonomi. Hampir mustahil adalah koordinasi beda Menko tapi melibatkan pemerintah daerah tingkat 1. Inilah tantangan pengambilan keputusan atau pengembangan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah yang membutuhkan proses berpikir yang berbeda dengan proses berpikir yang kita lakukan sebelumnya. Ini salah satu contoh yang saya ambil tentang bottleneck, tersendatnya kebijakan dari pemerintah karena kurangnya koordinasi dengan sektor atau bagian lain, yaitu bottleneck tentang pengadaan floating storage receiving unit. Itu adalah pengadaan gas untuk PLTU Muara Karang di Jakarta. Kita lihat bahwa 40% listrik di Jabodetabek dipasok oleh PLTD Muara Karang. Selama ini PLTD tersebut mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang cukup signifikan sehingga APBN makin terbebani oleh subsidi listrik. Pemerintah memutuskan membangun FSRU itu untuk mensuplai gas, mengganti BBM menjadi bahan bakar gas. Tujuannya adalah untuk memasok gas ke PLTU Muara Karang sehingga listrik yang dihasilkan lebih murah dan pada akhirnya mampu menekan beban subsidi APBN. Masalahnya, kebijakan ini tersendat karena FSRU Jakarta, pemerintah Pemda Jakarta tidak kunjung memberikan izin lokasi dikarenakan ada keinginan reklamasi pantai di sekitar situ. Jadi ini salah satu contoh kebijakan
secara kertas itu baik, tapi implementasinya membutuhkan koordinasi antara semua sektor pihak yang terlibat. Ini foto tentang FSRU itu, yaitu berupa kapal yang menampung bahan bakar gas yang akan mensuplai tidak hanya PLTU Muara Karang, tapi juga industri-industri yang ada di Jawa Barat. Jadi secara decision making kriteria terpenuhi, efisiensi naik dan sebagainya, rencananya baik tapi implementasinya tidak bisa dijalankan. Sama ketika kita memikirkan kebijakan surplus 10 juta ton beras tahun 2014, banyak isu yang terlibat di sini. Tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tapi juga PLTU di sini karena terkait dengan irigasi. Sawahnya di mana? Sawah di Jawa sudah berubah menjadi perumahan. Kalau kita ingin menambah sawah, kita harus berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan di luar Jawa. Kemudian datanya sendiri kita harus bekerjasama dengan BPS. Kemudian tentang bagaimana beras itu disimpan, kita bekerjasama dengan Bulog. Jadi banyak aktor, banyak sektor yang terlibat untuk suatu permasalahan. Idealnya ada satu sinkronisasi antara departemen dengan yang lain, dan ada konsistensi antara pusat dan daerah terhadap program-program atau kebijakan yang kita ingin hasilkan. Namun koordinasi dan kolaborasi tidaklah datang secara otomatis. Kita tidak bisa mengharapkan tangan Tuhan di sini untuk bekerja. Tapi kita harus melakukan satu koordinasi dari awal pengembangan keputusan itu dijalankan. Nah, perlu suatu perubahan paradigma di sini dari proses berpikir silo dan growth center menjadi proses berpikir yang sistem dan human center. Secara sistem metodologi kita bisa lihat perlu ada satu perubahan paradigma dari analytical approach atau independent variables, menganggap variabel adalah independen, menjadi proses berpikir sistem yang mana variabelnya saling interdependen. Kita juga perlu berubah, berpindah dari menganggap organisasi seperti mesin yang hanya melayani kepentingan dari orang yang di luar organisasi tersebut. Jadi bulatan hitam ini adalah orang yang kepentingannya dilayani oleh organisasi ini, menjadi pemahaman bahwa organisasi itu juga bisa mempunyai kepentingan yang akan dilayani oleh organisasi tersebut, sampai kepada pemahaman bahwa organisasi berisi individu-individu yang juga mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang saling otonom satu sama lain dan berperilaku secara sesuai dengan kepentingannya. Jadi perlu ada perubahan paradigma ke sistem dan perubahan paradigma ke human centered. Pendekatan sebuah sistem keras itu bertujuan untuk bagaimana merancang struktur atau sistem yang melayani kepentingan, apakah itu kepentingan dari luar sistem atau kepentingan dari dalam sistem itu sendiri. Pendekatan sebuah sistem keras ini menggunakan cara berpikir yang tadi saya sebutkan, macro structure di sini. Untuk pendekatan soft system approach atau pendekatan sebuah sistem lunak itu lebih berminat untuk mengetahui keberagaman atau pluralitas dari sistem tersebut yang terdiri dari stakeholder yang otonom dan punya perilaku yang berbeda-beda. Ini menggunakan proses berpikir yang microstructure. Nah, kompleksitas di dalam pengambilan keputusan di realita itu menuntut perubahan
lebih ke sistem dan lebih ke human center. Penelitian saya untuk mengembangkan teori pengambilan keputusan adalah mengintegrasikan hard system approach dan soft system approach di sini. Saya menggunakan model yang dikembangkan oleh hard system approach untuk menganalisa makro structure untuk menghasilkan kebijakan yang normatif, workshop, ideal situation. Tapi kita juga kontraskan, kita perkaya dengan konsep pendekatan sebuah sistem lunak di sini untuk mengetahui microstructure, deskriptif, dan realitinya. Jadi enriching, verifying, dan contrasting. Kemudian hasil model yang sudah diperkaya itu kita pakai juga untuk membuat satu projecting, optimizing dari suatu kebijakan. Ini adalah proses berpikir bagaimana mengintegrasikan dua pendekatan itu untuk pengembangan kebijakan. Sehingga dalam penelitian saya yang akan saya sampaikan dalam pidato ilmiah ini, saya ingin mengutip 3 model yang saya kembangkan. Pertama adalah saya sebut dengan adaptive learning of hypergame. Yang kedua adalah agent-based social collaboration. Yang ketiga adalah melihat kebutuhan pengembangan kebijakan nasional. Kami mengembangkan yang kita sebut dengan group-based modeling. Adaptive learning model di sini kita aplikasikan kepada permasalahan value co-creation di airline industry. Ini salah satu konteks implementasi dari adaptive learning model. Agent-based social collaboration saya aplikasikan di dalam bagaimana mengelola kolaborasi untuk permasalahan daerah aliran Sungai Citarum. Dan juga kita aplikasikan kepada pengembangan policy untuk mencegah wabah flu burung di Bandung. Dan group-based modeling kita aplikasikan untuk mengembangkan kebijakan untuk tingkat nasional dan daerah. Tentunya model ini tidak datang sendirian, dia dipengaruhi oleh model-model lain yang sudah dikembangkan dan juga beberapa teori yang mendukung pengembangan model tersebut. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang model adaptive learning model of hypergame yang diaplikasikan ke permasalahan social value co-creation di airline industry. Ini dipublikasikan ke jurnal IEEE Transaction of Systems, Man and Cybernetics dan sebuah chapter di Springer, buku Springer yang berjudul Agent-Based Approaching in Economics and Social Complex System 4. Permasalahan yang kita lihat di sini adalah bagaimana adaptive learning model itu bisa digunakan oleh sekelompok pelanggan dalam mempelajari ekspektasi atau jasa yang disediakan oleh airline atau provider di sini. Kita melihat ketika pelanggan akan berpergian dengan pesawat terbang, mereka perlu untuk memilih perusahaan jasa penerbangan yang sesuai. Mereka bisa berinteraksi lewat sosial media ataupun face to face. Dengan sosial media dia browsing situs sosial media secara online. Dengan face to face artinya bertanya langsung ke teman-teman yang bisa dijangkau. Nah, model ini mengasumsikan bahwa setiap pelanggan mempunyai ekspektasi terhadap pelayanan provider yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang jasa pelayanan dari provider tertentu. Di sini provider yang kita teliti adalah Garuda. Jadi pelanggan di sini pelanggan yang salah satu pernah menggunakan Garuda Airline. Berdasarkan ekspektasi tersebut, mereka
menggunakan tipe komunikasi apakah face to face atau menggunakan sosial media. Mereka bisa sharing pengalamannya, mereka bisa sharing ekspektasinya satu sama lain. Di lain pihak, provider juga mempunyai ekspektasi atau persepsi mengenai jasa yang diharapkan oleh konsumen. Sering persepsi dari provider maupun persepsi dari konsumen itu tidak konsisten atau tidak sama. Namun, melalui interaksi pada saat pelayanan, masing-masing pelanggan atau provider bisa merevisi ekspektasinya, bisa merevisi persepsinya. Dan jika interaksi itu terjadi secara berulang-ulang, maka masing-masing punya waktu, punya kesempatan untuk merevisi persepsinya itu, sehingga bisa tercapai pemahaman yang sama tentang jasa yang harus dipenuhi atau diinginkan oleh konsumen. Nah, di dalam service sign, fenomena ini disebut dengan co-experience atau co-definition atau co-experience mengenai jasa yang ingin dihasilkan. Dalam service sign, ini adalah tahap di mana titik peningkatan kualitas pelayanan itu bisa dilakukan. Mulai dari co-definition tentang jasa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Model ini saya menggunakan genetik algoritma, yaitu salah satu tools di dalam hard systems yang biasa dipakai oleh teman-teman di engineering untuk melakukan optimasi, mencari searching optimal solution, metode searching heuristic. Di sini genetik algoritma pertama-tama kita gunakan untuk menginput, merepresentasikan persepsi dari setiap konsumen itu menjadi suatu kode yang bisa dimengerti oleh komputer. Itu biasanya berupa numbers. Kemudian berdasarkan interaksi antara konsumen, mereka mulai merevisi dan sharing persepsinya masing-masing. Untuk melakukan proses ini, kita menggunakan operator dari genetik algoritma yang disebut dengan selection, itu memilih persepsi yang unggul. Kita gunakan mekanisme roulette wheel method. Kalau suka judi berarti tahu tentang ini. Roulette wheel method ini memungkinkan mekanisme kalau persepsi atau ekspektasi persepsi yang baik itu akan survive. Jadi probabilitasnya lebih tinggi untuk survive dibandingkan persepsi yang jelek. Kemudian untuk mensimulasikan bagaimana pelanggan itu merevisi persepsinya, kita menggunakan crossover, di mana persepsi-persepsi yang unggul itu digabung dengan metode one point crossover sehingga dihasilkan persepsi-persepsi baru yang lebih baik. Akhirnya akan diperoleh sekumpulan persepsi baru yang merupakan revisi dari persepsi yang sebelumnya sampai kepada satu kriteria apakah persepsi ini cukup baik atau tidak. Kalau cukup baik kita stop, kalau enggak kita ulangi lagi prosesnya dari semula. Jadi simulasi ini menghasilkan satu proses yang dinamis. Persepsi dari pelanggan adalah satu yang dinamis karena interaksi dengan provider terjadi dalam pelayanan. Kita bisa melakukan eksperimen, misalnya tentang rasio dari customer yang mengetahui provider, kesamaan. Kalau rasionya kesamaannya makin sama, bagaimana kinerja belajarnya? Atau kita ingin mengetahui bagaimana efek dari komunikasi. Kalau face to face sama sosial media, mana yang lebih efektif untuk mempelajari ekspektasi dari provider di sini. Parameter yang kita lihat di sini adalah learning efficiency dan learning performance. Seberapa baik learning itu dihasilkan dengan strategi seperti
yang kita sebutkan tadi. Ini kita bisa lihat, kita pakai simulasi itu untuk menguji hipotesis, misalnya jika persepsi konsumen sedemikian beragam, media apa yang baik untuk mempelajari provider, apakah face to face atau menggunakan sosial media. Hipotesisnya misalnya jika persepsi konsumen beragam, maka media sosial adalah cara yang paling efisien untuk memahami provider. Dengan simulasi kita bisa mendapatkan data, kita bisa bandingkan. Yang biru ini adalah sosial media, yang merah ini adalah face to face. Di sini kita lihat bahwa sosial media menghasilkan efisiensi learning yang lebih baik dibandingkan dengan face to face. Untuk jika pelanggan mempunyai perbedaan persepsi yang sedemikian tinggi. Jadi hipotesis satu bisa diterima dengan hasil simulasi. Model yang kedua adalah kita terapkan di permasalahan Das Citarum, yaitu agent based social collaboration. Bagaimana model ini atau bagaimana kolaborasi antara stakeholder di dalam permasalahan Das Citarum bisa ditingkatkan? Apa strategi yang kita perlu lakukan? Kita menerapkan model ini ke dalam permasalahan Das Citarum. Ini adalah riset yang kita lakukan bersama didanai oleh US Air Force Research Laboratory, dan hasilnya juga dimasukkan di dalam buku Springer, salah satu chapternya. Kalau kita melihat permasalahan Das Citarum ini sangat kompleks, melibatkan daerah yang sangat luas. Ada 3 provinsi di sini, Banten, Jakarta, Jawa Barat. Ada 3 permasalahan utama dari Das Citarum, yaitu penggundulan hutan akibat tekanan penduduk, menumpuknya sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, pembuangan limbah industri yang membela, industri tekstil terutama. Akibatnya ketika hujan air terlalu banyak, ketika kemarau air terlalu sedikit, ketika kemarau juga air terlalu kotor. Kita mulai dengan siapa stakeholder yang terlibat di sini. Ini membutuhkan penelitian yang kualitatif. Kita melakukan interview, kita survei ke stakeholder yang ada di lapangan. Kita menginterview penduduk di hilir, penduduk di hulu, kabupaten di hilir, kabupaten di hulu, pemerintah kota di hilir, tekstil industri dan semuanya. Oke. Di sini berpikir parsial akan mencegah konflik. Jadi bagaimana pendekatan sistem bisa lebih bermanfaat di sini, karena dengan parsial dan mencegah konflik. Kalau kita hanya meminta stop deforestation di bagian hulu, maka not happy masyarakat hulu akan tidak bahagia. Kalau kita hanya memaksa illegal logging, maka masyarakat hulu juga tidak bahagia. Kalau pemerintah terlalu otoritarian, maka masyarakat juga tidak happy. Kalau kota tidak mau berbagi pendapatannya ke hulu, maka hulu tidak akan terlindungi. Jadi proses bagaimana usul-usul yang sifatnya parsial itu hanya menciptakan konflik. Penelitian kita mulai dengan kualitatif seperti yang saya sampaikan, tapi kita menggunakan konsep drama teori di sini untuk mengidentifikasi siapa playernya, stakeholdernya, posisinya di mana, interestnya apa, dilema apa yang dihadapi oleh masing-masing stakeholder di sini, dan kemudian emosi seseorang kalau berhadapan dengan stakeholder yang lain. Ini bisa kita petakan dengan konsep drama teori. Kemudian kita buat model di mana data-data kualitatif tadi kita masukkan dalam satu matriks dengan persepsinya masing-masing. Kemudian dengan drama teori kita bisa identify dilema yang terjadi. Nah, kita juga merancang proses negosiasi bagaimana stakeholder satu dengan yang lain menghilangkan dilema itu dengan negosiasi, apakah menggunakan konsiliasi atau menggunakan ancaman. Dan negosiasi ini dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing individu, preferensinya, persepsinya, strategi negosiasinya, dan emosinya.
Sehingga dengan negosiasi itu akan didapatkan situasi baru atau game baru, di mana kita di sini bisa melihat dengan drama teori kita bisa memperkirakan situasi itu berubah. Berbeda dengan game teori, dia hanya fokus pada satu situasi tertentu, situasinya statis. Jika drama teori, situasinya dinamis. Dan dengan simulasi kita bisa lihat kira-kira hasil-hasilnya akan mencapai happy ending ataupun tragedi. Happy ending artinya dilema hilang, kolaborasi tercapai, itu happy ending. Tapi tragedi, dilema hilang, tapi masing-masing dia menjalankan ancamannya, itu tragedi yang tercapai. Nah, kita bisa trace runut balik dengan simulasi pola-pola seperti apa yang menghasilkan situasi happy ending. Nah, pola-pola inilah kita usulkan menjadi satu strategi, misalnya tentang perilaku, posisi yang perlu diambil oleh decision making seperti apa, emosi seperti apa, stakeholder yang harusnya berperan aktif siapa, sehingga menghasilkan situasi happy ending yang kita hasilkan. Ini kelebihan simulasi, kita bisa melacak hasil akhir berdasarkan proses sebelumnya. Saya akan lewat ini karena masalah waktu berikutnya, yaitu masalah flu burung. Bisa akan cepat aja. Di sini kita mencoba mengembangkan model simulasi untuk pandemi flu burung. Di sini kita bisa menentukan polisi seperti apa. Misalnya kombinasi dari penutupan sekolah, pemakaian masker, pemakaian disinfektan di tempat-tempat umum, pengaturan kepadatan ruang, misalnya strategi pengaturan jam sekolah, itu juga adalah strategi pengaturan ruang. Strategi vaksinasi, apakah kita vaksinasi yang orang tua semuanya atau campuran, sehingga kita bisa mengetahui polisi seperti apa yang efektif untuk mencegah penyebaran flu burung di Kota Bandung. Ini adalah bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Berasal dari keprihatinan bahwa riset-riset yang dilakukan oleh akademisi biasanya sulit untuk diaplikasikan dalam praktek. Akademisi menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pemerintah ataupun industri. Mereka kuat dengan teori, tapi miskin dengan pemahaman akan permasalahan di realita. Di lain pihak, praktisi, pemerintah atau industri sangat paham dengan permasalahan yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak punya ahli atau tidak punya teori untuk memecahkannya. Jadi bagikan masing-masing ada sekat satu sama lain. Idealnya ada satu platform yang bisa menjembatani antara universitas dengan pemerintah ataupun industri, akademisi dengan praktisi, di mana dalam platform ini baik akademisi maupun praktisi bisa mendapatkan manfaat. Masalahnya adalah platform seperti apa yang bisa membuat orang mau berinteraksi di sini. Karena dalam penelitian saya yang saya sebutkan tadi, penelitian harus dirancang, interaksi harus dirancang agar kolaborasi bisa tercapai atau agar konflik bisa dihilangkan. Sama, kita harus merancang interaksi agar masing-masing pihak mau berkomunikasi. Jadi analoginya adalah platform itu bagaikan two-sided platform. Ada sisi A, sisi B. Sisi A adalah produsen, sisi B adalah konsumen. Produsennya adalah akademisi, konsumennya adalah praktisi. Misalnya akademisi bisa mendapatkan manfaat dari pemahaman permasalahan di realita, bisa mendapatkan sumber daya untuk risetnya, yang bisa untuk menghasilkan model yang efektif yang terpakai oleh praktisi. Praktisi juga bisa mendapatkan bantuan ahli untuk penyelesaian masalahnya dan bisa mendapatkan jaringan peneliti. Bagaimana merealisasikan platform tersebut? Itu adalah ide yang kita lakukan dengan dukungan dari
UKP 4, unit kerja Presiden bidang pengendalian pembangunan yang kita sebut dengan progress modeling. Itu adalah bagaimana platform itu bisa direalisasikan dengan merancang interaksi untuk setiap tahap pengembangan kebijakan. Misalnya pada tahap conceptual models atau literatur review di sini, existing teoris, model-model apa aja sih yang sudah ada di masyarakat kita di Indonesia ini yang kira-kira bisa diterapkan oleh pengembangan kebijakan. Interaksi yang kita lakukan adalah membuat jejaring dengan para akademisi dari beberapa universitas dan lembaga penelitian, tentunya dengan di sini kita lakukan dari SBM ITB dengan dukungan UKP 4. Kita mengumpulkan model-model yang sudah ada. Model-model itu kita kategorikan berdasarkan prioritas pembangunan. Kemudian pada tahap evaluasi atau model building, kita merancang interaksi dengan workshop di sini, di mana setiap workshop ini adalah membahas beberapa model yang potensial untuk diterapkan, sehingga partisipan yang kita undang adalah dari pihak pemerintah yang relevan dengan model itu ataupun industri yang terkait dengan model itu. Kita minta mereka untuk membahas model itu di dalam workshop sehingga tercapai komunikasi dengan akademisi, dan outputnya adalah joint research atau pengembangan revisi model itu secara bersama baik pemerintah maupun akademisi. Ini model yang sudah dikembangkan, kemudian dicek lagi, kita buat workshop berikutnya yang prosesnya adalah iteratif sampai kita menghasilkan satu model yang siap untuk diinterpretasikan, untuk diimplementasikan ke dalam realitas. Dan di sini kita juga mendukung capacity building, joint research, dan pembentukan inkasa di sini adalah sebagai satu sarana untuk mendukung platform yang tadi kita buat sehingga masing-masing pihak bisa mempunyai benefit dan mau berinteraksi. Jadi inkasa di sini adalah Indonesian National Committee for Applied System Analysis, di mana saya sebagai sekretaris di sini. Dia adalah wakil Indonesia di organisasi IASA, International Institute for Applied System Analysis, adalah organisasi internasional sebagai pusat dari sistem analisis untuk pembangunan kebijakan di level global. Dengan berfungsi untuk menjembatani antara center-center, pusat-pusat, dan para praktisi, para akademisi dan praktisi di level nasional, maka kita harapkan akan menghasilkan kemampuan yang tinggi untuk pengembangan kebijakan, terutama untuk permasalahan kemiskinan, energi, pangan, air, dan lingkungan, baik untuk level nasional, regional, dan konteks global. Ini salah satu contoh yang sudah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu pihak yang aktif di dalam platform tersebut. Dia sudah menghasilkan model-model untuk produk-produk yang menjadi unggulan mereka, yaitu beras, jagung, gula, jeruk, kedelai, daging sapi, dan susu. Mereka sudah punya model yang bisa meleverage pencapaian target-target yang mereka inginkan, yaitu perbaikan infrastruktur, sarana produksi, bibit, dan pupuk. Dan ini kita lanjutkan untuk cascading ke daerah. Ini adalah level nasional, kemudian kita cascading, kita kembangkan untuk level daerah, karena kita juga menginginkan daerah itu sebagai satu think tank tersendiri, karena daerah lah yang memahami permasalahan mereka sendiri. Kita ambil satu kasus daging sapi dan kita terapkan di Sumatera Barat. Ini menghasilkan kebijakan yang kontekstual untuk daerahnya sendiri dengan bekerjasama dengan Kemenristek. Kesimpulan dari yang saya sampaikan selama ini, maka permasalahan sosial membutuhkan dukungan proses interaksi agar para pihak yang terlibat dapat saling belajar maupun menyelesaikan konflik kepentingan yang dihadapi. Permasalahan di realita demikian kompleks sehingga membutuhkan upaya-upaya pengambilan keputusan yang bisa mendobrak sekat-sekat disiplin
metodologi, birokrasi, dan kepentingan. Perkembangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin demokratis dan otonom akan membutuhkan pendekatan yang bersifat partisipatif, bottom up, yang bisa mengakomodasi kenyataan bahwa aktor-aktor pihak yang terlibat bertindak menurut persepsi dan kepentingannya. Dan terakhir, peranan pengambilan keputusan dengan pendekatan sebuah sistem untuk pengembangan kebijakan akan selalu dibutuhkan oleh bidang bisnis dan manajemen dan kebijakan publik di masa kini ataupun masa mendatang. Rencana kegiatan berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana bisa mendukung platform yang tadi sudah saya sebutkan yang menjadi visi dari INKASA. Berapa yang mau saya sampaikan yang menjadi target saya berikutnya adalah pengembangan sistem modeling sesuai dengan konteks Indonesia, karena model yang sudah dikembangkan oleh organisasi dunia seperti IASA itu hanyalah merupakan struktur makro. Dia tidak bisa mengakomodasi konteks keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ini perlu kita kembangkan dalam konteks model-model yang sudah mereka kembangkan, perlu kita modifikasi, perlu kita revisi sesuai dengan konteks Indonesia. Salah satu yang kita lakukan dalam dekat adalah bagaimana pengembangan kebijakan regional untuk masalah Tropical Flexi Program, yaitu REDD+, masalah deforestation dan destruction kehutanan. Di sini model yang kita pakai adalah model sudah dikembangkan di Brasil, tapi Brasil perlu modifikasi untuk konteks Indonesia. Pilot projectnya adalah Jambi dan Kalimantan Timur. Jadi saya dengan daerah-daerah juga penting karena mendukung daerah menjadi think tank di daerahnya sendiri. Kemudian penguatan network akademisi, industri, dan pemerintah untuk mendukung pengembangan kebijakan. Dan yang terakhir adalah penguatan secara internasional dengan IASA, IEA, International Energy Agency, dan Universitas luar negeri. Terakhir, sebelum saya tutup pidatonya ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi kepada saya dan keluarga sehingga saya bisa berdiri di sini menyampaikan pidato ilmiah guru besar saat ini. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar ITB atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyampaikan pidato ilmiah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para guru dan pendidik atas jasa yang besar dan tulus ikhlas yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada saya di Sekolah Dasar Negeri 12 Kedelan Solo, SMP Negeri 5 Solo, SMA Negeri 1 Solo, Institut Teknologi Bandung, dan Tokyo Institute of Technology Jepang. Terima kasih yang tidak terhingga terutama saya sampaikan pada profesor saya dari TIT, Profesor Gyoji Kijima, sebagai guru dan pembimbing ketika saya mengambil program master dan doktor di sana, yang mengenalkan bagaimana berpikir sebuah sistem dan aplikasinya dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya ilmu yang diberikan, tapi juga ketulusan untuk terus bekerja sama dalam penelitian bahkan sampai saat ini. Akan selalu saya ingat pesan dari Sensei Kijima ketika saya telah lulus S3 di Tokyo Institute of Technology. Beliau mengatakan, Dr. Utomo, our relationship is forever. Dan ini dibuktikan sampai sekarang minimal 2 kali saya ketemu dengan beliau dalam 1 tahun. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Profesor Kuntoro Mangkusubroto sebagai guru yang telah menginspirasi dan membimbing tidak hanya pengetahuan di bidang pengambilan keputusan dan prakteknya dalam pengembangan kebijakan di tingkat nasional, namun juga sebagai seorang pemimpin yang visioner. Bersama-sama dengan Profesor Kuntoro Mangkusubroto, saya dengan pendiri lainnya mempersiapkan dan mendirikan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus juga saya sampaikan kepada beliau yang telah mempromosikan saya, mendukung dan memberi masukan, yaitu Profesor Sudarso Kadri Wiryono, Profesor Jan Hidayat Cakratmaja, Profesor Kadarsa Suryadi, Profesor Amaloka, Profesor Irawati, Profesor Surna Cahya Jatiningrat, Profesor Harjono Sokronegoro, Profesor Arif S. Sudarsono Almarhum, Profesor Hendra Gunawan, Profesor Senator Nurbahagia, Dr. Bambang Rudito, Dr. Gatot Widoko, Profesor Togar M. Simatupang, dan Wilaso PhD. Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada anggota Subkaka Decision Making and Strategic Negotiation, yaitu kepada Danan Sarwotomo, hadir, Santi Nufani, Hermawan, Yosunit Yoso, Bima Vidya Nuraini, Krisna Arianto, Anan Syalagan di Subkaka Decision Making dan Strategic Negotiation SBM ITB. Suasana yang kondusif dan kooperatif di lingkungan Subkaka Decision Making dan Strategic Negotiation sangat mendukung setiap anggota untuk maju bersama. Terima kasih juga saya sampaikan pada Profesor Dumawan Wibisono, teman seperjuangan dari pendirian SBM ITB sampai sekarang ini, teman yang selalu bersedia untuk berbagi segala hal dan dermawan seperti namanya. Rekan-rekan staf pengajar SBM ITB lainnya yang selalu membuat suasana bekerja di SBM selalu menyenangkan, terutama kepada Bapak Eri Terasa, Auri Kusomo, Hari Mukti, Donald, Selantu, Ibu Nurhayati Makmum Almarhumah, Devi, Kusunda Soto, Mak Awan, dan Agung Wicaksono, serta yang lainnya yang selalu mendukung tugas-tugas yang saya ambil. Terima kasih juga buat karyawan administrasi SBM ITB, terutama Anjar Istiarini yang membantu menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengurusan kenaikan jabatan dosen. Serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk Profesor Harsono Taruh Pracika sebagai pembimbing skripsi sarjana di Teknik Industri ITB, serta rekomendasi yang Bapak berikan untuk menjadi staf pengajar ITB saat itu. Serta kolega-kolega dosen dan para guru di Teknik Industri ITB sebagai tempat pertama kali saya menimba ilmu sebagai dosen ITB sebelum pindah ke SBM tahun 2003. Terutama pada Profesor Matias Sado, Profesor Insinyur Muhammad Alim, Bapak Profesor Rasmardi Hartanto, Profesor Gederaga, Insinyur Imam Stianto MGI Almarhum, Bapak Mami Sutopo, Bapak Iftikar Jasuta Laksana, dan Bapak Rilubis Almarhum. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada orang tua saya, Ayahanda Dr. Andes Mursidi Almarhum, kakak-kakak Resumadi SHMH, Erno Jifutesi, Insinyur Kurstiawan, Menteri Tapiana Indah Pudiati, SHMC, atas kasih sayang dan dukungannya selama ini. Saya juga berterima kasih kepada mertua saya, Bapak Oleh Saleh BSC Almarhum, dan Ibu Mertua Bumini Siti Suwarni Wiranegara atas perhatian dan dukungannya yang tulus. Secara khusus, terima kasih saya sampaikan kepada istri tercinta Gita Ginandari SE yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan dalam menjalankan tugas serta doanya yang tulus selama ini, dan anak-anakku tersayang Mentari Nurutari, Cahyani Citra kami, Ikari Putri Nautari, dan Suryani Mulia kami. Akhirnya pencapaian saat ini tidak terlepas dari dukungan dari semua orang yang pernah berinteraksi dengan saya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan mohon dimaafkan bila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya dalam naskah ini. Semoga kemurahan hati dan kebaikan semuanya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin sekalian, Profesor Utomo Sarjono-Putro dengan pengalaman akademiknya sangat kaya atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia yang melaporkan pula berbagai karya yang sangat bermakna bagi kesejahteraan umat manusia yang telah pula kita nikmati sebagai kuliah yang sangat berharga di pagi hari. Untuk itu kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Utomo Sarjono-Putro sebagaimana yang telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Utomo Sarjono-Putro dalam memimpin keilmuannya akan menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Hadirin sekalian yang sangat kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya, mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada pagi hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Utomo Sarjono-Putro serta keluarga untuk berdiri di panggung ini dengan 5 ucapan selamat dari para hadirin sekalian. Akhirnya atas izin anggota majelis yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini, Sabtu 14 Desember 2013 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.